5 jenis sayuran organik ini cukup sekali tanam, kita bisa panen seumur hidup. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, dalam kehidupan berumah tangga, salah satu kebutuhan pokok kita dalam hal pemenuhan pangan adalah kebutuhan akan sayur mayur. Karena sayur mayur merupakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan gizi, khususnya vitamin dan mineral bagi anggota keluarga kita. Ada berbagai cara dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sayur, antara lain dengan menanam sendiri di halaman rumah kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pada teman-teman ada 5 jenis sayuran yang bisa kita tanam secara organik dan sangat praktis karena cukup kita sekali tanam dan kita bisa panen terus-menerus berkali-kali, bahkan sebagian diantaranya bisa kita panen secara terus-menerus seumur hidup. Sayuran apa sajakah? Mari kita lihat satu persatu. Nah, teman-teman, ini adalah jenis sayur yang pertama yang sekarang terhampar di sekeliling saya. Dan ini adalah sayur yang sebetulnya tumbuh liar di pinggiran kebun saya karena kita hanya buang batangnya, lalu dia tumbuh dan subur seperti ini, dan setiap saat bisa saya petik dan saya bawa pulang untuk dijadikan sayur bagi keluarga saya. Ini adalah daun singkong. Daun singkong ini sangat praktis teman-teman. Kita cukup ambil steknya, lalu kita tancap di tanah, atau untuk kasus di kebun saya, cukup kita buang saja dan dia bisa tumbuh dengan subur teman-teman. Tidak perlu dipupuk, tidak perlu kita rawat, kita hanya cukup membersihkan rumput yang ada di sekelilingnya, dan dia bisa tumbuh dengan sendirinya, dan kita bisa panen secara berkala untuk dibawa pulang, bahkan sebagian bisa kita jual ke pasar teman-teman. Ini adalah jenis ubi mentega atau singkong mentega, merupakan salah satu jenis yang terbaik yang daunnya bisa kita konsumsi untuk dijadikan sebagai sayur mayur. Nah teman-teman, jika teman-teman tertarik, silakan ambil stek atau batang dari singkong dan kita tancap di halaman rumah, maka kita akan panen sayur mayur secara terus-menerus tanpa perlu memelihara secara khusus atau tanpa memberikan pupuk pada tanaman singkong tersebut. Nah, teman-teman, inilah jenis sayur yang kedua yang saya rekomendasikan supaya kita tanam di halaman rumah kita karena sangat praktis. Sayur ini sangat organik teman-teman, karena tidak perlu kita pupuk, tidak perlu kita semprot hama, dan tidak perlu kita rawat secara khusus. Sangat praktis karena cukup kita ambil batangnya atau steknya, kita tancap di halaman rumah, maka pucuknya akan tumbuh setiap saat dan bisa kita panen secara berkala seperti ini, lalu kita jadikan sebagai sayur ataupun kita bawa ke pasar untuk dijual karena sangat disukai oleh ibu-ibu. Khususnya daun katuk ini sangat cocok untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui karena dapat merangsang keluarnya ASI dan sangat sehat bagi ibu dan anak. Daun katuk ini sangat saya rekomendasikan untuk kita tanam karena sekali tanam kita bisa panen berkali-kali secara terus-menerus, bahkan bisa seumur hidup. Kalau sudah ketuaan, kita tinggal pindahkan lagi, tancap lagi, dan akan tumbuh lagi dan akan semakin banyak seperti ini. Nah, teman-teman, inilah sayur yang ketiga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman tanam di rumah karena merupakan salah satu jenis sayur yang paling bergizi di antara sayuran atau daun-daunan yang ada. Ini adalah Moringa oleifera atau daun kelor. Daun kelor sekarang dikenal sebagai superfood karena memiliki kandungan gizi seperti protein, kalsium, kalium, vitamin C, vitamin D, dan berbagai jenis mineral dan vitamin lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, bahkan memiliki kandungan protein yang juga sangat baik. Karena itu,
kelor merupakan salah satu jenis sayuran yang dikembangkan di banyak tempat, bahkan dijadikan industri makanan dan bisa menjadi komoditas ekspor. Karena itu teman-teman, sebaiknya menanam kelor ini di rumah karena cara menanamnya juga sangat praktis. Cukup kita potong dahannya seperti ini, lalu kita tancap ke tanah, maka dia akan tumbuh. Dan jika sudah tumbuh, akan seperti ini, dia tumbuh tunasnya. Dan kalau sudah tumbuh tunasnya, bisa kita petik dan setelah itu dia akan tumbuh lagi. Seperti yang saya panen tadi ini adalah batang kelor yang besar, meskipun masih muda tapi cukup besar. Dan ini kalau kita potong, nanti di pohonnya akan tumbuh lagi. Dan sangat gampang kita pelihara teman-teman, tidak perlu kita pupuk dan tidak perlu kita semprot hamanya. Di sini ada batang kelor yang saya tanam dan sudah mulai tumbuh pucuknya teman-teman. Seperti inilah cara saya menanam kelor di rumah saya. Kita juga bisa menanam kelor dengan cara yang lain dengan menggunakan pembibitan dari biji. Inilah buah kelor yang jika sudah matang atau sudah tua bisa kita ambil bijinya dan kita lakukan pembibitan. Bahkan biji kelor ini juga dapat kita makan teman-teman, karena juga mengandung nilai gizi yang sama seperti daunnya. Ini ada bunganya. Nah teman-teman, ini adalah jenis sayuran yang keempat yang saya rekomendasikan untuk ditanam di halaman rumah, karena sama seperti sayur yang lain, sayuran ini juga cukup kita sekali tanam dan kita bisa panen berkali-kali dalam waktu yang lama. Kita bisa panen terus-menerus. Ini cukup kita stek saja. Kita ambil steknya seperti ini, lalu kita tancap dan dia akan tumbuh dan beranak dan berkembang sampai seluas ini. Dan ini bisa kita panen setiap saat untuk kita sayur di rumah. Ini adalah bayam Brasil teman-teman. Bayam Brasil ini mungkin belum familiar di kalangan banyak orang, tetapi untuk beberapa kalangan tertentu bayam Brasil ini sudah dibudidayakan dan menjadi sayur favorit di beberapa tempat seperti di hotel, di restoran, dan di tempat-tempat lain. Karena tanaman ini merupakan tanaman yang selain bernilai gizi tinggi, juga tekstur dan rasanya sangat baik teman-teman. Sehingga saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman tanam di rumah karena pertumbuhannya sangat bagus. Ini yang tumbuh di halaman rumah saya, ini cukup sekali tanam dan tidak pernah saya pupuk teman-teman. Tapi setiap hari putri saya panen sayuran di tempat ini untuk dijadikan sebagai sayur bening, ditumis, dan jenis sayuran yang lainnya. Sehingga teman-teman kalau punya bayam Brasil ini di halaman rumah, saya jamin teman-teman tidak akan kekurangan sayuran. Karena sayur ini berkembang demikian cepat, sangat mudah perawatannya, tidak perlu dipupuk dan tidak terserang hama. Ini hamanya sangat jarang teman-teman, sehingga kita tidak perlu merawat secara khusus. Cukup kita tanam, kita tunggu dia berkembang, dan kita bisa panen setiap saat. Di sini saya akan tunjukkan pada teman-teman betapa mudahnya menanam bayam Brasil ini di rumah. Ini ada lahan saya, ini pasir teman-teman. Ini terdiri dari pasir dan saya tancap bayam Brasil ini di lahan berpasir ini dan ternyata dia tumbuh dengan baik. Sangat baik teman-teman. Dan ini sama sekali saya tidak berikan pupuk, tidak berikan perlakuan apa-apa. Cukup saya tancap di lahan berpasir ini dan ternyata dia tumbuh. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan cari bibit bayam ini dan ditanam di halaman rumah teman-teman. Ini juga bisa berfungsi sebagai tanaman hias karena bentuknya yang mirip tanaman hias dan bisa dijadikan sebagai penghias taman. Nah teman-teman, inilah jenis sayuran yang kelima yang saya rekomendasikan teman-teman untuk menanam ini di halaman rumah. Karena sayur ini tidak ada matinya teman-teman. Cukup sekali kita tanam dan umurnya bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Artinya sama seperti pohon kelor sebelumnya, pohon ini bisa kita tanam saat ini dan kita panen setiap saat. Dan sampai kita meninggal atau kita sudah almarhum, pohon ini masih akan ada. Artinya cukup kita sekali tanam dan kita bisa panen seumur hidup, dan tanaman ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita.
Ini adalah pohon tangkil atau pohon melinjo. Daun dari melinjo ini dapat kita petik dan kita jadikan sayur. Kita olah menjadi sayur lodeh, sayur bening, atau kita jadikan sayur asam, dan itu sangat terkenal teman-teman, sangat disukai oleh banyak orang. Daun melinjo atau daun tangkil ini memiliki tekstur dan rasa yang sangat enak teman-teman, sehingga sangat disukai oleh kalangan masyarakat tertentu. Ini akan coba saya panen untuk saya jadikan bahan sayur di rumah saya. Dan setelah kita panen teman-teman, ini perlu kita pangkas supaya dia pendek dan bisa bertunas lagi dan bisa kita panen pada kesempatan berikutnya. Ini saya pangkas saja teman-teman karena ini juga sudah cukup tinggi. Kita perlu pangkas agar pohonnya tetap berada dalam jangkauan kita. Ini masih akan saya ambil lagi. Nah, teman-teman, itulah 5 jenis sayuran yang saya rekomendasikan untuk teman-teman tanam di rumah karena sangat praktis. Kita cukup sekali menanam dan kita bisa panen berkali-kali seumur hidup dan tidak butuh perawatan yang khusus. Cukup kita tanam tanpa kita berikan pupuk, tanpa kita berikan pestisida. Sayur ini terus menghasilkan untuk kebutuhan dan pemenuhan gizi dalam keluarga kita. Bahkan juga masih bisa kita jual seperti beberapa sayur yang saya sudah tunjukkan sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik dimanapun berada. Salam organik!